Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita kuliah Medan Elektromagnetik 1 ya, pada pertemuan kelima, guys. Oke. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana perumusan dari medan listrik pada subjek diskrit dan kontinu, gitu ya. Oke, sekarang kita akan mempelajari bagaimana karakteristik medan listrik ya melalui sifat divergensinya. Dan nanti mungkin kalau kita mempunyai waktu, ya kita akan sempatkan untuk membahas bagaimana sifat curlnya, ya rotasinya, seperti itu ya. Nah, kita akan review sedikit apa yang sudah kita temukan pada pertemuan kemarin. Itu ya. Nah, itu misalkan kita punya suatu space, ya, ruang sebagai berikut. Nah, di sini. Nah, di sini adalah sumbu X, di sini adalah sumbu Y, di sini adalah sumbu Z. Nah, secara umum kita bisa gambarkan bagaimana sumber suatu muatan yang bersifat kontinu, gitu ya, di sini. Nah, ini misalkan sumber muatan kontinu, gitu ya. Nah, yang mana kita ambil titik pusatnya di sini adalah O, dan jarak dari pusat ke sumber muatan di sini adalah R, gitu ya. Nah, maka kita bisa mencari berapa dan apa rumus medan listrik pada titik P, gitu ya. Nah, misalkan saja jarak dari pusat ke titik P di sini adalah R aksen, gitu ya. Nah, ini maka nanti selisih dari jarak antara muatan ya ke titik P di situ adalah R min R aksen, gitu ya. Nah, which is kemarin kita sudah tentukan bahwa di sini selisih dari R min R aksen ya yang kita simbolkan dengan suatu vektor R vektor sebagai berikut, gitu ya. Dan kita juga sudah tentukan ya bahwa nanti kalau kita ambil nilai absolutnya, gitu ya, nilai absolutnya ini R min R aksen ini by definition ini adalah panjang vektornya, gitu ya. Nah, ini gitu. Oke. Nah, maka ini kalau kita punya suatu sumber ya, sumbernya di sini. Nah, itu. Dan ini adalah misalkan kita ambil secara umum ya. Secara umum itu muatan bisa kita ambil sebagai subjek volume, gitu ya. Maka kita ambil elemennya di sini. Sampelnya di sini itu adalah D tau aksen, gitu ya. D tau aksen itu adalah elemen volume, gitu. Maka kita bisa perumuskan ya, perumusan medan listrik itu adalah E seperempat pi epsilon 0 integral dq dibagi dengan jarak kuadratnya ya, ini R kuadrat sebagai berikut. Nah, di mana kita sudah tahu bahwa kalau kita punya rapat volume rho ya, di sini kan objeknya volume ya. Nah, di mana rho itu perumusannya itu adalah dq dibagi d tau aksen. Dan jangan lupa di sini ada arahnya ya. Arahnya itu adalah arah vektor radialnya, di sini R topi, gitu ya. Nah, di mana R topi itu kan secara definisi itu adalah R dibagi panjang vektornya. Ini maksud saya besar R vektornya dibagikan dengan panjang vektornya ya. Nah, ini maka kita bisa rumuskan dq-nya di sini itu adalah ini rho dikalikan d tau aksen ya. Tentu saja rho-nya di sini sebagai fungsi, sebagai jarak aksen, R aksen, yang mana fungsinya ini kita manipulasi. Ya, jaraknya itu bisa berbeda-beda. Namun jarak sininya, jarak R vektornya ini adalah tetap. Sehingga kita nyatakan rho-nya sebagai fungsi R aksen, karena R aksennya bisa berubah-ubah. Nah, R aksen itu apa? Jarak titik pusat ke titik yang kita inginkan, ditanyakan. Gitu ya. Titik yang kita inginkan bisa berubah-ubah, sedangkan titik pusat ke sumber muatan itu selalu tetap. Dalam hal ini adalah R vektor. Nah, sehingga kita bisa rumuskan di sini menjadi seperempat pi epsilon 0 integral dq-nya itu adalah rho R aksen dibagi dengan R kuadrat R topi, sini D tau aksen, seperti itu ya. Nah, ini. Oke. Sampai sini kita bisa ikuti ya. Nah, sekarang sesuai dengan judul kita ya. Judul kita adalah mencari divergensinya. Nah, divergensinya di sini ya. Nah, divergensinya kita ambil di sini. Nah, divergensi E, gitu ya. Maka kita lakukan operasi divergensi pada perumusan E di sini, yaitu divergensi dari, nah, rumus E-nya apa, Mas? Yaitu tadi seperempat pi epsilon 0 integral rho R aksen per R kuadrat R d tau aksen ya. Nah, seperti itu. Maka kita bisa kenakan perumusan di sini
ya ke vektornya. Kita tahu ya bahwa nabla di sini segitiga kebalik ini adalah nabla, itu adalah suatu vektor didivergensikan. Maka target operasi divergensi adalah vektor juga. Maka ini kena ke perumusan yang mana? Yaitu yang ini. Nah, yang ada vektornya. Maka kita bisa tuliskan di sini. Nah, di sini 1/4 pi epsilon 0 ya, integral rho r aksen gitu ya. Nah, kita lakukan operasi divergensi ya. Nah, ini divergensi terhadap r topi dibagi r kuadrat. Nah, ini kita kalikan dengan d tau aksen seperti itu. Nah, kita sudah tahu ya, kita perumusan dari divergensi dari r topi per r kuadrat ini itu ada perumusannya ya. Ini sama dengan 4pi delta Dirac 3 pangkat 3 ya, r vektor ya. Nah, ini karena ini 3 dimensi, berarti ini juga harus sebagai fungsi r. Nah, ini adalah fungsi divergensi delta Dirac. Nah, kita sedang tidak membuktikan ini ya, karena ini bukan fokus kita kali ini. Nah, ini bisa kita buktikan secara matematis, secara mandiri ya. Nah, mungkin saya akan buatkan video terpisah untuk membuktikan ini. Seperti itu. Nah, sehingga kita dapatkan di sini perumusannya menjadi 1/4 pi epsilon 0 integral rho r aksen ya. Ini jangan lupa aksennya. Itu kita kalikan dengan 4pi delta 3 dari r cacing di sini d tau aksen. Itu ya. Maka di sini 4pi kita bisa eliminasi di sini. Nah, sehingga kita akan dapatkan ya perumusannya itu menjadi 1/epsilon 0 gitu ya. Integral rho r aksen, dan jangan lupa bahwa definisi dari r cacing itu ya, itu sama dengan ini ya. Nah, selisih absolut dari r min r aksen ya. Nah, ini r min r aksen ya. Nah, ini nilainya selalu positif. Nah, sehingga kita dapatkan delta 3 di sini ya. Nah, di sini r min r aksen. Ini ya, ini d tau aksen. Nah, kita sudah tahu ya bahwa ini adalah rumus dari perumusan integral delta Dirac ya. Yang mana kalau kita punya integral delta Dirac, karena di sini fungsinya r aksen ya, maka di sini ya kita bisa ambil ya bahwa nanti kita mempunyai hasil suatu rumusan yang nilainya itu adalah ini delta 3 gitu ya. Ini hasilnya itu adalah rho-nya ya. Nah, berarti hasilnya itu adalah rho-nya. Di sini r aksennya ini sebagai fungsi r di sini ya. Ini r aksen sebagai fungsi r ini ya. Atau kita bisa dituliskan di sini menjadi rho r saja. Gitu ya. Nah, maka kita punya ini hasilnya sekarang ini menjadi rho r per epsilon 0. Nah, ini adalah hasil divergensi E. Nah, itu ya. Nah, di sini. Tuh. Itu ya. Nah, ini adalah divergensi E itu sama dengan rho r dibagi epsilon 0. Sini ya. Gitu. Nah, oke. Nah, sekarang kita tentu saja belum mengetahui karakteristiknya ini bagaimana, gitu ya. Yang bisa kita katakan adalah divergensi E atau menyebarnya vektor E itu ekuivalen dengan rapat muatannya. Nah, apa artinya di sini? Ya, kalau kita ingin mengetahui artinya di sini, maka kita lakukan operasi integral ya. Nah, gini aja. Kita integralkan. Ya, integralkan terhadap volume ya, pada satu volume ya, kita anggap ini kan divergensi kan seperti ini. Nah, jadi apa namanya, medan listriknya itu nyebar ya. Nah, ini ya, ini medan listriknya nyebar, yang mana penyebaran vektor medan listrik ini kita bungkus dalam suatu volume V gitu ya. Nah, ini berapa total penyebaran medan listrik ini ya, pada volume V. Nah, ini. Nah, kita bisa anggap ya, atau kita bisa rumuskan kembali ini menggunakan teorema divergensi. Artinya kita hanya perlu mengukur medan listrik ya pada setiap permukaannya. Nah, ini ya. Nah, pada permukaannya. Jadi ini kita bungkus dalam suatu permukaan gitu ya. Nah, ini pada suatu permukaannya itu adalah ini dA gitu ya. dA. Nah, yang mana permukaannya ini tentu saja full ya dalam volume. Nah, itu. Nah, kita ingin hitung ya penyebaran suatu medan listrik pada suatu volume. Kita cukup menghitungnya dengan cara menghitung medan listrik yang menembus satu permukaan dA gitu ya. Nah, di sini kita lakukan, dan permukaannya tertutup ya, surface di sini gitu ya. Dan yang mana kita sudah
dapatkan bahwa nilai ini itu adalah rho R per epsilon 0 ya. Nah, itu sama dengan ya 1 epsilon 0. Nah, kita tuliskan aja. Nah, ini volume rho R. Nah, ini ya d tau gini ya. Nah, seperti itu. Nah, kita tahu bahwa ya kalau kita lihat tadi di sini kan dq kan sama dengan rho dikalikan d tau ya. Artinya kalau kita ingin mencari suatu kita integralkan dari kedua sisi, integral dq di sini kan integral rho d tau aksen ya. Maka integral dq berarti kan kita mengintegralkan elemen muatan terkecil, yaitu sama dengan muatannya. Artikan q integral rho d tau aksen. Nah, which is dimana di sini sehingga kita bisa dapatkan ini itu adalah besar muatannya ya. Nah, muatannya. Maka kita dapatkan di sini sama dengan q per epsilon 0 gitu ya. Nah, apa mana fisisnya di sini ya? Dan kalau kita lihat di sini ya, kita bisa lihat di sini. Nah, integral E dot dA ya, berarti kan kita sedang menghitung berapa total medan listrik yang menembus suatu permukaan A ya. Nah, itu pertanyaannya, apa mana fisisnya sini ya. Nah, jadi kita bisa rumuskan ya, flux itu E itu sebagai total medan listrik ya yang menembus suatu permukaan dA ya. Nah, ini kita ambil permukaan yang tertutup, ini flux. Yang mana tadi hasilnya itu adalah sama dengan Q per epsilon 0. Nah, artinya di sini adalah itu ya. Artinya di sini adalah secara fisis berarti ya total ya flux yang menembus gitu ya, menembus suatu permukaan. Nah, ini permukaan apa? Permukaan A gitu ya. Nah, itu ekivalen ya atau sebanding ya. Sebanding dengan muatannya gitu ya. Nah, makanya kita bisa simbolkan ini sebagai Q ya. Ini Q-nya itu sebagai Q enclosed. Jadi ini bukan sembarang Q. Apa itu Q enclosed? Q enclosed adalah muatan yang dibungkus oleh suatu permukaan ini. Nah, ini ya dA ini. Nah, itu ya. Sehingga ini kita sebut saja Q enclosed ya, muatan yang terlingkupi ya oleh suatu permukaan dA gitu ya. Nah, yang mana nanti perumusan ini kita bisa katakan ini sebagai rumus hukum Gauss gitu ya. Nah, ini sebagai perumusan hukum Gauss gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, perumusan hukum Gauss ini sangat penting nanti bagaimana kita menentukan medan listrik pada suatu objek yang simetri gitu ya. Nah, tapi kita coba ya. Jadi ini adalah makna dari divergensi medan listriknya. Nah, sekarang kita juga bisa memaknai bagaimana perumusan divergensi medan listrik di sini gitu ya. Jadi kalau kita ingin sedang membaca persamaan ini ya, divergensi E sama dengan rho, itu kan artinya penyebaran suatu medan listrik ya yang menyebar itu sebanding dengan rapat muatannya pada setiap titik R seperti itu. Gitu ya. Artinya nanti kalau misalkan divergensi E-nya semakin besar, maka rapat muatannya dalam hal ini rho itu juga semakin besar gitu ya. Nah, itu. Oke ya, sampai di sini bisa diikuti. Nah, kita juga dapat menentukan ya, kita juga dapat membuktikan perilaku flux ini dengan kita mengasumsikan ada satu muatan ya, itu dapat digunakan dengan cara yang lain. Jadi kita bisa katakan ya, misalkan kita punya suatu muatan Q di sini. Ini ya. Yang mana muatan Q ini jelas memancarkan suatu medan listrik yang arahnya kalau misalkan positif ya tentu saja menyebar gitu ya. Iya. Ini ya, menyebar. Nah, menyebar di sini kita bungkus ya. Kita bungkus ini dengan suatu permukaan ya. Misalkan yang menembus di sini itu adalah ini ya. Nah, menembus suatu permukaan. Permukaannya itu adalah misalkan aja A gitu ya. Maka elemen muatan yang menembus ini misalkan saja ini adalah dA gitu ya. Maka medan listrik yang menyebar di sini ya, misalkan aja ada yang di sini. Nah, ini ya. Ini E. Nah, itu. Di sini adalah fluxnya. Ya, kita bisa hitung nanti. Nah, katakanlah ini jaraknya adalah R gitu ya. Maka nanti kita bisa hitung ya, medan listrik pada jarak R ya akibat satu muatan itu kan rumusnya gini ya. 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat R topi gini ya. Dan kita bisa hitung ini ya. Kalau kita hitung fluxnya
flux listriknya itu kan integral E dot dA ya, yang mana dA-nya ini tentu saja arahnya juga arah radial ya, dan tentu saja arahnya yang kita harapkan adalah arah yang searah dengan medan listriknya itu ya. Ingat ya, ini simplified sifatnya, tentu saja nanti kita bisa perumum menggunakan cara yang lain, cuma agar ini bisa lebih mudah ya kita anggap saja arahnya searah ya. Nah itu, nah tentu saja ujungnya sama gitu ya, maka E nya kita masukkan ya perumusannya ya. Di sini Q sama 4pi epsilon 0 bisa kita keluarkan ini ya, Q integral, nah di sini seper R kuadrat, di sini ya dA gitu ya. Nah ini dA, dan elemen vektornya R didotkan dengan R ya, karena ini kan perkalian dot. Nah, R dot R dot R adalah 1. Dan kita ingat ya bahwa dA ini apa? dA ini adalah elemen luas ya. Nah, dA ini adalah elemen luas. Pertanyaannya, elemen luasnya ini luas permukaan berarti kan, karena tertutup ya. Ingat ya, ini simbolnya permukaan tertutup. Kalau permukaan tertutup, maka permukaan yang membungkus muatan ini itu bentuknya apa? Itu pertanyaannya, gitu ya. Maka tentu saja karena arah dari vektor R-nya itu adalah radial menyebar pada satu permukaan, maka paling mudah kita anggap itu permukaannya adalah permukaan bola, ya, karena menutup seluruh ruang. Maka di sini elemen permukaan bola itu perumusannya begini ya, R kuadrat sin theta d theta d dV, dan ini kalian harus selalu ingat-ingat ya perumusan ini ya. Dan kita bisa tuliskan di sini Q per 4pi epsilon 0 integral seper R kuadrat, dA-nya itu adalah R kuadrat sin theta d theta dV ya. Dan kalau kita lihat di sini ada dua diferensial, yaitu dV dan d theta, maka kita bisa tuliskan integralnya menjadi 2 karena ada dua diferensial. Nah, batas tetanya itu dari mana mas? Ingat ya, kalau permukaan bola sudut tetanya itu dari 0 sampai pi, dan dV-nya itu 0 sampai 2pi ya. Nah, ini tentu saja tidak kita bahas di sini karena ini fokusnya bukan pada Fismat-nya, melainkan pada fisis dari medan listriknya. Kita bisa bahas terpisah kenapa ini demikian. Ini ya, maka ini kita bisa operasikan ya, Q per 4pi epsilon 0. Nah, di sini ada elemen dV, kita bisa keluarkan sendiri ya. Nah, ini coret, dan ini kita bisa tulis, ini V-nya 0 sampai 2pi ya. Nah, ini tetanya dari 0 sampai pi ya. Ini sin theta d theta ya. Nah, integral sin theta itu apa adik-adik? Integral sin theta itu adalah min cos ya. Nah, kita masukkan ya batasnya ya. Dari mana? Dari 0 sampai pi. Nah, masukkan nih. Perhatikan di sini cos pi dikurangi cos 0 ya. Nah, cos pi itu berapa adik-adik? Cos pi kan cos 180. Cos 180 itu min 1. Cos 0 itu 1. Min 1 kurangi 1, min 2. Min 2 kali minus 2, gitu ya. Maka kita bisa tuliskan di sini, dan ini ya. Ini Q per 4pi epsilon 0. Nah, ini dikalikan 2 ya. Dan hasil dari ini apa mas? Nah, kalau ini kan gampang. Integral dV ya sama dengan dirinya V ya. 0 sampai 2pi. Kalau kita masukkan batasnya di sini kan 2pi dikurangi 0, hasilnya 2pi. Nah, ini ya. Ini jadinya 2pi ya, kali 2. Nah, ini ya. Maka 2pi-nya bisa kita coret ya. Nah, ini 2pi-nya bisa kita coret. 2pi dikali 2 kan 4pi ya. Coret aja 4pi-nya. Maka hasilnya itu adalah Q per epsilon 0. Maka kita bisa dapatkan total flux-nya itu adalah ini. Nah, ini ya, Q per epsilon 0. Pertanyaannya, Q di sini Q apa? Nah, Q di sini. Kalau kita lihat, Q di sini itu adalah Q yang dibungkus oleh satu permukaan ini. Nah, itu ya. Itu, sehingga kita bisa anggap bahwa Q ini itu adalah Q yang terlingkupi, Q enclosed di sini ya, seperti itu. Sehingga kita bisa berhasil membuktikan bagaimana perumusan hukum Gauss di sini ya untuk objek yang satu muatan. Nah, kalau di dalamnya ada dua muatan, bagaimana? 2Q misalkan, maka hasilnya adalah integral EdA 2Q per epsilon 0. Jadi Q enclosed itu adalah muatan yang dibungkus oleh suatu permukaan A. Nah, permukaan A-nya ini itu dikenal dengan nama permukaan Gaussian, gitu ya. Permukaan Gaussian itu bentuknya bagaimana? Nah, tergantung geometri dari sesuatu yang kita bungkus di sana, gitu ya. Nah, tergantung geometri dari yang kita bungkus. Nah, untuk geometrinya bagaimana mas? Ya bermacam-macam, ya, itu ya, Gaussian surface ini. Nah, misalnya ada objek, ya, ada ini ya, ini kita bahas tentang permukaan dari Gaussian ya.
Nah, permukaan Gaussian. Nah, permukaan Gaussian. Nah, ada berbagai bentuk. Ya, pertama kalau misalkan bentuk apa namanya muatannya titik atau bentuk 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 geometrinya adalah bola, misalkan ya. Nah, misalkan saja ini adalah ada suatu bola gitu ya. Atau jangan dulu. Titik, muatan titik ya, gitu ya. Nah, ini muatan titik. Nah, muatan titik karena ini arah medan listriknya menyebar gitu ya, maka kita bisa asumsikan di sini permukaannya itu adalah bola gitu ya. Nah, permukaan Gaussiannya. Nah, ini menyebar ya. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti misalkan ini sangat berguna sekali ya. Kenapa? Karena nanti kita bisa kita bisa bahaskan ya bagaimana mencari medan listrik di dalam dan di luar bola gitu ya, untuk muatan yang berbentuk bola gitu ya. Nah, ini ya muatan Q seperti itu. Nah, ini adalah permukaan Gaussiannya. Ini ya permukaan Gaussian. Jadi permukaan Gaussian itu bergantung pada geometrinya. Nah, itu ya. Ya, bergantung pada geometrinya. Nah, itu ya. Ada juga nanti kita punya suatu muatan yang bentuknya lembaran ya. Nah, ini misalkan aja ada suatu lembaran. Nah, gini ya. Nah, ini ya permukaan ini. Maka permukaan Gaussiannya itu kita bisa gambarkan sebagai berikut ya. Nah, ini. Nah, sebagai suatu pil ya, pil box ya. Nah, ini. Dia. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, ini dikenal dengan nama apa ini? Nah, ini Gaussian pillbox ya. Nah, ini. Kalau bentuk distribusi muatannya adalah suatu muatan permukaan. Nah, sekarang kalau misalkan suatu permukaannya garis. Nah, ini berlaku juga ya kalau misalkan permukaannya bola ya. Misalkan saja ada bola lagi di sini nih. Nah, ada bola lagi di sini warna merah nih. Nah, ini warna merah misalkan ini. Nah, maka ini juga bisa menggunakan permukaan Gaussian bentuk bola gitu ya. Jadi tidak harus muatan titik. Nah, sekarang misalkan saja muatannya itu terdistribusi dalam bentuk batang gitu ya. Nah, ini ya. Nah, ini batang gitu ya. Maka nanti bentuk permukaan Gaussiannya itu adalah menyesuaikan. Nah, ini ya. Nah, itu. Maka permukaan Gaussiannya juga bentuknya silindris ya. Nah, ini. Ini ya. Permukaannya bentuknya silindris. Ini ya. Nah, maka ini ya, kita katakan ini sebagai permukaan Gaussian juga ya. Ya, Gaussian pillbox itu juga permukaan Gaussian. Nah, cuma namanya aja lebih spesifik situ ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah permukaan Gaussian. Jadi, permukaan Gaussian ini yang jelas, yang pertama syaratnya apa? Syaratnya itu adalah objeknya simetris. Objek muatannya ya simetris. Nah, kalau nggak simetris, nggak bisa. Nah, ini masing-masing kan simetris ya. Bola, luas, batang gitu ya. Yang kedua, jelas dia memenuhi apa? Memenuhi hukum Gauss. Gitu ya. Nah, itu. Seperti itu. Gitu ya. Nah, oke. Seperti itu. Oke. Nah, untuk memahami ini ya, kita coba sedikit latihan soal gitu ya. Nah, latihan soalnya itu bagaimana Mas? Misalkan saja gini ya. Nah, ini latihan soal nih. Ya. Nah, tentu saja ya, ini secara teori itu insya Allah sudah detail. Nah, sekarang yang penting kita juga harus bisa mengerjakan permasalahannya ya dengan rumus yang ada gitu. Nah, itu. Oke. Saya tuliskan dulu ya soalnya nomor 1. Ini ya. Saya tuliskan dulu ya. Nanti kalian pahami.
Oke, ini ya, silakan teman-teman baca dulu soal ini dengan baik ya. Nah, di sini itu. Oke, ya soal ini saya ambil dari buku Griffith ya. Nah, ini sumbernya buku Griffith ya. Griffith ini ya, Electrodynamics ya, problem 2.9. Nah, silakan teman-teman pahami dulu. Saya kasih waktu ya 5 menit. Nah, itu untuk memahami soal ini. Oke, ya kita lanjutkan ya adik-adik ya. Oke, nah di sini ya ada medan listrik ya pada jarak R, rumusnya ini ya, KR pangkat 3 R topi di koordinat sferis. Nah, hati-hati, di sini ada koordinat sferis. Koordinat sferis itu adalah koordinat bola, gitu ya. Nah, tulis dulu ya perumusannya yang diketahui ya. Medan listriknya itu sama dengan KR pangkat 3 R topi. Ya, dan kita disuruh mencari yang pertama itu adalah densitas muatannya. Nah, dia densitas. Ya, densitas muatan rho sana ya. Oke, nah kita ingat ya rumusnya sudah tadi kita buktikan ya. Kita buktikan itu. Nah, di sini pembuktiannya sini ya. Ini divergensi E sama dengan rho per epsilon 0 ya. Nah, itu kita tuliskan ya. Jadi seberapa baik kita memainkan persamaannya di sini. Gitu ya. Nah, kita punya divergensi E. Nah, itu sama dengan rho per epsilon 0 ya. Artinya di sini rho-nya bisa kita cari nih. Rho-nya itu epsilon 0 kalikan divergensi E. Gitu ya. Maka PR kita adalah divergensi E ini. Gitu ya. Nah, kita harus tahu ya operator divergensi ya pada objek bola gitu ya. Nah, itu tuh divergensi pada objek bola tuh. Ada yang hafal kah? Tuh ya. Nah, ini ya divergensi itu gini perumusannya ya. Nah, ini kalau divergensi E berarti artinya apa? Di sini ini perumusannya ya, 1/R kuadrat. Nah, ini boleh kalian buat cheat sheet nanti ya, karena ini nggak harus hafal, karena saya sendiri tidak hafal guys. R kuadrat ER ya. Nah, ini tambahkan 1/R sin theta gitu ya.
kalikan d theta sin theta e theta gitu ya. Nah, ini tuh tambahkan dengan ini ya, seper r sin theta do e v ini ya, do v itu ya. Jadi di sini tentu saja ada 3 koordinat ya, yaitu r, theta dan v itu ya. Nih. Itu ya. Nah, maka kita perlu lihat dulu. Nah, equation-nya di sini kalau kalian lihat ya, yang namanya medan listriknya tentu saja medan listriknya itu kan adalah medan listrik yang apa bentuknya, ada R, theta dan V ya. R topi tambah E theta, theta topi tambah E V topi ya, tentu saja gini. Nah, sekarang kita perlu samakan aja ini equation-nya. Nah, kita perlu memperlihatkan di sini. Ini kan kalau kita lihat di sini, ini hanya ada komponen pada arah R topi gitu ya. Kan KR pangkat 3 R topi. Pada arah theta di sini dan arah V di sini ada nggak? Nggak ada ya. Atau kita bisa tuliskan di sini kan boleh saja ya, 0 theta tambah 0 kalikan V ya. Nah, ini sama dengan ya, kita punya 3 arah ya. R topi tambah E theta, theta topi tambahkan E V topi ya. Nah, maka di sini bisa kita dapatkan adik-adik ini ya. Yang nempel sama R topi di sini adalah KR pangkat 3. Ini adalah ER ya. Sehingga kita dapatkan ini ya. Nah, ini kita dapatkan 3 hal di sini. Yaitu ER-nya itu adalah KR pangkat 3 ya. Dan ini E theta-nya itu di sini. Nah, di sini ya. E theta-nya itu sama dengan 0. Dan di sini E V-nya di sini. Nah, itu sama dengan 0 ya di sini. Nah, maka kita bisa tuliskan ya di sini E theta-nya ini 0. Nah, E V-nya di sini yang ini 0 juga. Artinya suku kedua di sini dan suku ketiga bisa kita cancel ya. Nah, ini habis ya karena 0. 0 dikalikan sesuatu kan 0, habis. Maka perumusan di sini rho sisa suku yang pertama saja, suku yang ini saja. Nah, kita kalikan aja ya. E0 per R kuadrat do R. Nah, R kuadrat. ER-nya itu adalah KR pangkat 3 ya. Itu. Nah, kalikan KR pangkat 3. Ya. Nah, maka kita bisa dapatkan di sini E0 per R kuadrat do R. K-nya ini bisa kita keluarkan ya. Nah, ini menyederhanakan masalah gitu ya. Nah, ini K di sini jadinya R pangkat 2 dikalikan R pangkat 3. Pangkatnya jumlahkan 2 tambah 3 5. Nah, R pangkat 5 ya. Nah, R pangkat 5 diturunkan gitu ya. Nah, berapa hasilnya R pangkat 5 kalau diturunkan? 5-nya pindah ke depan. R pangkatnya berkurang 1, 5R pangkat 4. Jadinya di sini K per R kuadrat kalikan 5R pangkat 4 ya. Coret 2. Ketika di sini hasilnya 5K R pangkat 2 itu ya. Nah, inilah jawabannya. Gitu ya. Nah, itu. Itu ya. Oke, yang berikutnya, yang kedua. Tuh. Sekarang bagaimana kalau kita mencari total muatannya ya, yang B, total muatan Q. Itu ya. Nah, total muatan Q itu kita bisa pakai rumus yang ini ya. Nah, bisa pakai rumus yang mana? Terserah. Nah, ini kita punya ini. Kita bisa pakai ini, integral mana tadi? Ini ya, kita bisa pakai rumus ini boleh. Integral EDA Q per N close itu boleh. Nah, kita tuliskan ya. Perhatikan, integral E dot dA di sini kan sama dengan Qn close per epsilon 0 ya. Maka di sini yang kita tanyakan adalah Q-nya ya. Qn close-nya itu anggap saja Q gitu ya. Nah, berarti Q-nya itu adalah epsilon 0 integral E dot dA ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini itu ya. Maka di sini ya epsilon 0 E-nya itu adalah tadi apa E-nya guys? Nah, hati-hati, dA-nya itu apa? dA pada elemen bola ya, karena ini bola kan. Nah, pada bola ya, pada bola jangan lupa dA-nya itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak?
R kuadrat sin theta dr d theta dv ya. Arah medan listrik, arah A nya tentu saja radial juga, berarti kan sini R topi gitu ya. Dan itu ya tuh. Nah ini ya, E nya itu apa tadi, yaitu KR pangkat 3. Nah ini dA nya itu adalah R kuadrat sin theta tuh ya. Nah ini kalikan dr d theta dv ya. Nah ini tuh. Nah karena oh maaf, ini dr nya nggak ada guys, typo ya, ini nggak ada. Nah ini ya, sorry, kalau volume baru ada dr nya ini ya. Maka kita bisa tuliskan ini menjadi integralnya 2 ya, karena di sini ada 2 diferensial, yaitu theta dan phi. Nah itu ya, kita sederhanakan dulu sebelum kita mengintegralkan. Ini E0, K-nya keluarkan aja ya. Nah di sini ada R pangkat 3 kali R pangkat 2, pangkatnya jumlahkan, R pangkat 5 sin theta d theta dv ya. Karena di sini integralnya kan yang pertama ada tetanya ya. Tetanya, berarti tetanya kan dari mana tadi? Kalau bola dari 0 sampai pi ya. Kalau dv-nya, v-nya dari 0 sampai 2pi ya. Nah ini K epsilon 0 ya. Nah ini ada R pangkat 5, keluarkan aja. Kenapa mas? Karena di sini integralnya tidak bergantung pada R. Di sini kan bergantung pada theta dan phi gitu ya. Nah v-nya dari 0 sampai 2pi, di sini dv gitu ya. Tetanya dari 0 sampai pi sin theta d theta ya. Nah kita sudah hitung tadi ya, hasil integral dv itu kan 2 ya, 2pi ya. Nah sudah kita hitung sebelumnya, ini hasilnya 2. Nah kapan ngitungnya mas? Nah ini tadi sudah dihitung. Nah di sini ya, ingat-ingat ini dan ini ya. Nah ini hasilnya 2 dan 2pi ya. Nah maka dari sini 2 kali 2pi ya 4pi ya, berarti kan 4pi K epsilon 0 R pangkat 5 ya. Dan ini adalah total muatannya itu ya, seperti itu. Nah boleh juga kita menggunakan cara yang kedua ya. Ini kan tadi kan kita pakai perumusan ini. Nah gitu ya, cara kedua itu adalah cara yang mana kita menggunakan rho pada jawaban yang tadi, yang 5 ini ya. Sorry, ini ada epsilon 0 nya, lupa guys, ini ada epsilon 0 nya ya. Ini 5 epsilon 0 ini ya, ini lupa ini guys. Nah kebiasaan ininya tadi lupa aku masukin. Nah oke. Itu ya, kita bisa pakai ini. Berarti kan tadi kan rho dq per d tau ya, pakai elemen volume nih. Nah berarti kalau kita mencari q-nya dari perumusan ini kan, nah q itu kan integral rho d tau ya. D tau itu apa mas? D tau itu elemen volume pada koordinat bola ya. Pada elemen bola ya, atau pada koordinat bola, d tau nya itu ini hafalkan ya, R kuadrat sin theta dr d theta dv. Nah maka kita masukkan ya di sini, nah, menggunakan rumus ini itu ya, integral. Nah ini ya, q-nya integral rho nya tadi apa? Rho nya hasilnya tadi kan, rho nya kan 5 epsilon 0 k R pangkat 2 ya. Nah ini d tau nya apa tadi? D tau nya itu kan adalah R kuadrat sin theta dr d theta dv ya, seperti itu. Oke. Nah, karena di sini ada 3 diferensial, dr, d theta, dv, maka kita bisa gunakan juga 3 diferensial sebagai berikut ya. Nah, itu. Dan kita lihat ya. Nah, kita sebelum mendiferensialkan kita sederhanakan dulu lah ya. Kita sebelum mengintegralkan kita sederhanakan dulu lah ya. Ini ada K 5 epsilon 0, kita keluarkan saja dulu. Nah, sederhanakan dulu 5K epsilon 0. Di sini ada R pangkat 2 dikalikan R pangkat 2. Ya, pangkatnya jumlahkan saja. Nah, jadinya R pangkat 4 kan. Ini sin theta dr d theta dv ya. Nah, dr itu apa mas? Dr itu adalah elemen jari-jari. Dianggap saja jari-jarinya adalah R gitu ya. Nah, kita dari R-nya 0 sampai R. Theta-nya itu dari mana? Theta-nya dari 0 sampai pi ya. Jangan lupa bahwa dv-nya dari mana? dv-nya dari v-nya 0 sampai 2pi ya. Nah, ini kita pecahkan ya. Nih. Yang pertama, di sini elemen dv ya. Di sini kan tidak ada v-nya kan? Maka kita bisa sendirikan kan. Dari 0 sampai 2pi.
dv ya. Yang kedua di sini ada R pangkat 4 dr, kita pisahkan ya, integral R-nya 0 sampai R pangkat 4 ya, dr. Yang ketiga sin theta ya, dari 0 sampai pi sin theta d theta ya, seperti itu. Nah, integral dv kan tadi kan hasilnya 2pi ya, kita percepat saja ya. Integral sin theta itu 2 tadi ya. Maka ini 2 kali 2pi itu adalah 4pi ya. Kalikan 5 k epsilon 0 dikalikan 4pi. Sedangkan integral R pangkat 4 dr itu kan, ingat rumus ini ya, integral R pangkat n dr itu kan sama dengan 1/n plus 1 R pangkat n plus 1 ya. Artinya n-nya di sini 4 kan. Jadinya kan ini kalau kita kalikan ya, 1/n plus 1, n-nya 4, 4 tambah 1 5, R 4 tambah 1 5 gitu ya. Nah, ini bisa kita coret ya, 5-nya. Berarti di sini jadinya 4 pi k epsilon 0 R pangkat 5 gitu ya. Maka ini hasil muatannya gitu. Nah, terbukti bahwa hasilnya sama nih, baik dengan kedua cara. Ya, baik dengan cara ini menggunakan elemen volume dan rho yang didapat dari hasil A tadi, ya ini kan hasil tadi A ya, dan menggunakan cara hukum Gauss di sini. Nah, hasilnya sama. Gitu ya. Nah, silakan kalian gunakan cara yang sekiranya menurut kalian itu nyaman. Itu ya. Seperti itu, guys. Oke. Oke ya. Seperti itu. Oke, silakan pahami dulu ya. Pahami selama aku kasih waktu 3 menit. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, tentu saja boleh, gitu ya. Sangat boleh. Tuh. Saya kasih waktu juga kalian untuk mencatat, gitu ya. Oke ya, semoga kalian mengerti ya, gitu. Oke, ini soal yang pertama ya. Nah, kita juga bisa coba lagi ya, kita latihan soal lagi guys. Nah ini, sini. Yang kedua. Nah, ini kita pelajari tentang ya hukum Gauss ya. Misalkan aja kita punya bola berongga ya. Nah, ini berjari-jari R ya. Nah, ini. Bolanya tuh seperti ini. Nah, bolanya bolong. Ya. Nih. Bola berongga berjari-jari R. Itu ya. Nah, ini jari-jarinya adalah R besar gitu. Nah. Ini ya. Oke. Di sini di mana muatannya itu berada pada kulitnya ya. Nah, di mana muatan berada pada kulitnya ya. Nah, ini. Sebesar Q gitu ya. Nah, total muatannya itu sebesar Q. Di mana itu? Di kulitnya. Ini ya. Jadi tersebar di sini. Nah, Q gitu ya, dan seterusnya ya. Nah, ini tuh muatannya ada di sana tuh. Di dalamnya ada nggak muatannya? Nggak ada ya, kosong ya, seperti itu. Nah, itu ya. Oke, pertanyaannya
nanti ya, ini yang pertama, tentukan medan listrik ya. Medan listrik di dalam ya, di dalam bola. Yang kedua, medan listrik di luar bola ya. Nah, itu. Ini di dalam, R kurang dari R besar, ini di luar ya, R lebih dari R besar, gitu ya. Itu. Nah, oke. Itu ya. Nah, ini kita bahas satu-satu. Ya, medan listrik tuh E ya. Jadi kita cari E di R kurang dari R. Itu ya. Ini ya. Nah, ini muatannya key aja lah ya. Kita nggak, kalau key gini seolah-olah ada 3 key. Jadi totalnya itu adalah key gitu ya. Nah, ini juga. Itu ya. Nah, ini kita mencari medan listrik di dalam bola di R kurang dari R kecil. Nah, di sini ya. Ingat, bentuknya ini simetris ya. Nah, maka kita bisa gunakan dari sini ya, bisa gunakan hukum Gauss ya. Nah, kita buat dulu hukum permukaan Gaussiannya untuk di dalam bola gitu ya. Nah, kita buat di sini. Nah, ini ya. Kalau bentuknya bola, maka Gaussian surface-nya juga harus bentuk bola. Nah, gini. Ini ya. Nah, ini berjari-jari R gitu. Nah, kita sebut R kecil gitu ya. Nah, di sini R kecil. Maka ini kita sebut ya, ini adalah suatu permukaan Gaussian ya, untuk R kurang dari R besar gitu ya. Nah, ini. Ya, kita gunakan aja hukum Gauss di sini ya. Nah, itu rumusnya apa? Integral E dot dA, nah, dikalikan sama dengan Q enclosed dibagi epsilon 0. Nah, perumusan awalnya harus benar ya. Nah, dari sini guys, kalian lihat bola berwarna hitam, di dalamnya itu ada muatannya nggak? Bola muatan hitam? Nggak ada ya. Karena muatannya itu semua ada di kulit. Nah, di sini sebesar Q besar ini. Maka kita bisa simpulkan bahwa Q enclosed-nya sama dengan 0. Artinya di sini integral E dot dA itu sama dengan 0. Ya, artinya apa? Kalau ini sama dengan 0, medan listrik yang mungkin di sini adalah sama dengan 0 ya. Cukup mudah ya. Beda cerita kalau kita berurusan sama bola yang bentuknya pejal. Gitu ya. Kalau bola bentuknya pejal, maka ini tidak sama dengan 0. Ya, bola pejal itu apa? Bola yang di dalamnya ada isinya. Ya, sama kayak semangka. Semangka kan di dalamnya ada isinya. Kalau bola berongga itu bisa kalian bayangkan kayak bola kulit yang dibuat mainan anak kecil itu. Ya. Nah, kalau bola pejal itu sama kayak bola blatter, bola yang dibuat mainan sepak bola beneran. Itu ya. Oke, yang kedua. Nah, ini cukup mudah ya. Yang kedua, bagaimana kalau kita mencari medan listrik di R lebih dari R. Nah, ini ya. Nih. Oke. Ini ya. Oke. Maka R lebih dari R itu di mana? Di luar ya. Nah, di luar bola. Nah, ini. Ini jangan lupa ya. Itu ya. Nih. Maka kita gambarkan ya. Ini permukaan Gaussiannya itu di luar. Nah, gini. Pembungkus di luar di sini. Nah, gini ya. Ini ya. Kita gambarkan di sini itu adalah R kecil di sini ya. Nah, itu. Maka di sini kita punya hukum Gauss-nya ya. Nah, ini adalah, tulis ya, ini adalah permukaan Gaussian untuk R lebih dari R besar ya. Nah, itu. Maka ini adalah integral E dot dA itu sama dengan ini ya, Q enclosed per epsilon
0 ya. Nah, ini. Sekarang yang jadi pertanyaan adik-adik, ya. Key enclosed itu kan muatan yang dibungkus oleh permukaan Gaussian yang berwarna hitam ini. Ada nggak muatannya? Pertanyaannya. Ada ya, yaitu muatan yang di kulit ini. Yang besarnya adalah key besar ini. Nah, maka tuliskan saja key enclosed itu sama dengan key besar, gitu ya. Nah, gitu. Jadi sekarang PR kita adalah bagaimana kita menyelesaikan persamaan yang di luas kiri, yaitu integral EDA ini. Nah, integral E dot DA ini ya. Nah, tentu saja ya, arah medan listriknya kemana? Kalau ini muatannya Q, berarti kan arah medan listriknya kan menyebar ya. Nah, menyebar, gitu ya. Menyebar, ini ya. Ini E-nya itu arahnya radial ya. Nah, R besar gini ya. Maka E-nya itu adalah arahnya radial. Nah, sama juga kayak elemen permukaannya. Elemen permukaan pada setiap titik selalu tegak lurus, juga radial juga. Nah, radial juga gitu ya. Ini ya. Nah, itu. Ini. Itu ya. Nah, seperti itu. Itu ya. Arahnya sama-sama radial. Itu ya. Hati-hati. Nah, kita perlu tahu ya bahwa di sini DA-nya itu milik siapa? Milik apa namanya? Milik bolanya apa permukaan Gaussiannya? Itu yang perlu kita tahu ya. Nah, ini. Itu yang perlu kita tahu. Nah, DA-nya itu milik siapa? Gitu ya. Nah, ini. DA ini jangan lupa ya. DA ini adalah milik Gaussian surface, karena kan dia kan elemen permukaan, milik permukaan Gaussian. Ini ya, Gaussian berjari-jari R kecil, ya, gitu. Ini ya, jari-jarinya R kecil. Nah, hati-hati, kenapa saya tekankan demikian? Karena bisa jadi nanti kalian salah paham, yang diambil malah R besar. R besar itu kan punyanya bola ya, gitu. Maka di sini kita bisa solve ya. Maka di sini E-nya itu adalah tadi kan E. Nah, ini DA-nya itu adalah, ingat ya, kalau permukaan bola itu jangan lupa ya bahwa ini, nah ini ya, itu R kuadrat sin theta d theta dV ya. Nah, kita punya di sini R kuadrat sin theta d theta dV ya. Maka di sini integralnya ada 2 ya. Nah, ini kan jadinya ER kuadrat integral sin theta-nya kan dari 0 sampai pi ya, sin theta-nya ya. Nah, ini V-nya dari 2pi. Nah, ini ya. Kita sudah selesaikan tadi ya, sin theta-nya ini kan hasilnya 2, ini 2pi ya. Ini jadinya 4pi ER pangkat 2 ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kita kembalikan ke hukum Gauss ya. Nah, sehingga, nah ini ya, ini sama dengan 4pi, ini ya, ER pangkat 2, ini sama dengan Q enclosed itu sama dengan Q ya. Ini epsilon E 0 ya. Maka kita bisa tuliskan ya, hasil medan listriknya itu adalah berapa adik-adik? 1/4pi ya, pindah ruas nih, 1/4pi epsilon 0 Q per R kuadrat ya. Atau kalau kita nyatakan dalam bentuk vektor, ini E-nya, ini 1/4pi epsilon 0 Q per R kuadrat R topi ya. Ini ya. Nah, seperti itu guys. Nah, ini untuk medan listrik di luar bola ya. Sehingga kesimpulannya apa? Kita dapatkan medan listrik ya. Untuk di dalam itu 0. Nah, untuk di luar itu 1/4pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Ini R lebih dari R besar ya. Nah, ini. Itu ya. Seperti itu. Oke, silakan pahami dulu ya. Aku kasih waktu 3 menit guys untuk mencatat dan memahami ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan.
Oke. Oke, silakan pahami dulu. Oke ya, kurasa kalian bisa paham lah ya. Nah, itu. Oke. Kalau kita paham ya, nah tentu saja masih banyak lagi ya contoh-contoh permasalahan yang lain ya. Nah kalau begitu ya kita coba bagaimana kita ini ya mempelajari ya, nanti untuk soal-soal yang lain kita bisa bahaskan ya. Nah itu di kesempatan yang lain. Nah ini yang kedua, ini ya kita bahas tentang ini ya curl ini atau rotasi ya, rotasi dari medan listrik ya. Nah ini tuh ya, seperti itu ya. Oke, berarti kita sedang menanyakan ini di sini itu ya. Di sini pertanyaannya, rotasi E itu bagaimana hasilnya? Dan interpretasi fisiknya itu bagaimana begitu ya. Nah, kita coba sekarang. Oke. Ya, silakan ya, bisa dipahami dulu. Oke, yuk kita bahas ya. Tuh. Nah, oke. Ya, kita tahu ya bahwa perumusan medan listrik pada suatu muatan titik ya. Jadi kalau kita punya muatan titik ini, nah, muatannya itu sebesar Q, nah, pada jarak R ya, maka kita punya medan listriknya itu adalah 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat R topi gini ya. Nah, seperti itu. Kita sudah tahu ini ya. Medan listrik pada suatu muatan di titik ya. Nah, itu. Sekarang ya, kita tertarik ya, bagaimana kita menghitung suatu medan listrik pada selisih jarak yang berbeda. Itu ya. Jadi misalnya kita sekarang punya ya suatu ruang di sini ya. Di sini X, di sini Y, di sini Z ya. Di sini ada muatan Q ya, katakanlah dia pada titik origin ya. Nah, kita punya dua titik gitu ya. Titik A di sini dan titik B di sini ya. Di mana jarak muatan Q ke A di sini itu adalah RA dan Q ke B di sini itu adalah RB. Nah, kita ingin menanyakan ya, tentu saja ya, yang namanya muatan Q itu kan memancarkan medan listrik, sehingga medan listriknya dirasakan di titik A juga dirasakan di titik B. Nah, sekarang kita tanyakan bagaimana total medan listrik yang dirasakan sepanjang garis A ini ya, garis A menuju garis B. Nah, ini ya sepanjang garis sini. Nah, itu yang ingin kita tanyakan. Itu ya. Nah, itu sepanjang DL. Nah, ini ya. Sehingga kita tanyakan, tentu saja medan listriknya selalu dirasakan di setiap titik ya. Nah, di sini itu ada E-nya gitu ya. Nah, di sini itu ada E-nya, nah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, berapa total medan listrik pada setiap, nah ini simpal ini ya, simpal garis ini. Nah, kita tanyakan integral E dot dl ya, dari titik A menuju titik B gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu ya. Maka kita bisa gunakan ini ya, E yang tadi
yang kita sudah rumuskan tadi ya, yaitu, nah ini kita hitung ya. Nah ini kita hitung dari A menuju B, E-nya itu adalah 1/4 pi epsilon 0 ya. Ini 1/4 pi epsilon 0. Ini ya. Ini Q per R kuadrat. Ini ya. Nah itu sepanjang ini ya, sepanjang garis ini. DL-nya tentu saja kita ambil ya. DL-nya tentu saja kita ambil DR gitu ya, pada arah radial ya. Nah itu sebagaimana E-nya itu adalah E pada arah radial juga ini ya. Nah maka kita punya sini R dot R ya, karena ini perkalian dot. Nah ini maka kita punya di sini ini sama dengan 1/4 pi epsilon 0 integral ya dari A sampai B Q per R kuadrat. Ini DR-nya lupa, DR ya, ini kan hasilnya sama dengan 1. R dot R ini itu sama dengan 1 gitu ya. Nah ini. Nah sekarang kita hitung ini. Nah Q ini bisa kita keluarkan ya, Q-nya ya. Ini Q per 4 pi epsilon 0 integral dari A sampai B ya. Tuh dari 1/R kuadrat ya, 1/R kuadrat dr. Nah integral ini kan sama dengan ini kali ini 1/R kuadrat dr. Ini kan sama kayak integral R pangkat min 2 ya, dr. Nah ingat ya rumus integral ya, jangan selalu dilupakan integral itu. R pangkat integral ini, integral R pangkat N dr itu kan sama dengan 1/N plus 1 R pangkat N plus 1 ya. Nah ini dimana di sini N, nah ini adalah N-nya adalah min 2 ya. Nah sehingga kita punya di sini 1 per min 2 tambah 1 R pangkat min 2 tambah 1 ya. Nah ini min 1 ya, R pangkat min 1 ini ya, berarti kan 1/R minus ya, seperti itu. Nah ini menjadi Q per 4 pi epsilon 0 ya, minus ya. Nah ini 1/R dari mana itu? Dari A sampai B ya. Dimana pada titik A jaraknya itu adalah RA, pada titik B jaraknya RB ya. Maka kita masukkan di sini min Q per 4 pi epsilon 0 sini ya. Yang pertama masukkan batas atasnya B, yaitu jaraknya itu adalah RB ya. Nah ini min RA ya. Atau kalau kita nyatakan ini positif Q per 4 pi epsilon 0, ini kan 1/RA min 1/R RB gitu ya. Seperti itu. Nah, kita ingat ya, kita bisa gunakan teorema Stokes ya. Nah, teorema Stokes itu rumusnya begini. Ya, teorema Stokes ya bagi vektor E ya. Nah, itu rumusnya begini. Integral E dot dl, tentu saja ini tertutup ya. Nah, ini tertutup. Nah, bedanya apa? Ini tertutup sedangkan ini tidak tertutup ya. Maka nanti ini kan belum tertutup integralnya. Maka nanti kita bisa rumuskan bagaimana untuk yang tertutup. Nah, tapi kita fokus pada perumusan teorema Stokes secara umum dulu. Ini dl berarti kan titik ya. Berarti titik sepanjang titik P gitu misalkan. Ini sama dengan integral rotasi E ini ya. Ini didotkan dengan elemen permukaannya ya. Nah, itu dA gini ya. Nih, sepanjang A. Ini perumusan secara umumnya. Ini ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kan belum tertutup ya integralnya ya. Integral tertutup itu artinya batas antara awal dan akhir itu sama. Jadi kalau kita bayangkan garis ini, berarti kan kalau ini adalah lintasan yang terbuka, maka kalau dia tertutup artinya itu ini titik A-nya ya tadi ya. Titik A yaitu RA tadi ya. Nah, berarti kan titik awal dan akhirnya itu sama, yaitu B-nya juga di sini. Nah, RA-nya sama, RB-nya sama. RA sama dengan RB, titik awal dan titik akhirnya sama. Ibaratkan benang kalau kita buka, terus kita sambungkan kedua ujungnya, itu namanya lintasan tertutup. Nah, artinya apa? Kalau lintasan tertutup, RA sama dengan RB tentu saja, secara kesimpulan ya. Di sini RA sama dengan RB, artinya apa? Ini ya artinya apa? Maka nanti hasil integralnya ini E dot dl kita jadikan tertutup ya. Maka selisihnya kalau ini RA sama dengan RB kita kurangi dan kita tahu dua bilangan yang sama kalau kita kurangi kan hasilnya 0. Nah, ini ya, berarti hasilnya 0. Itu ya. Ini.
Maka kesimpulannya apa? Nah, maka kesimpulannya pada suku yang kiri di sini itu hasilnya 0. Ya, 0 itu sama dengan integral ini rotasi E dot D dA ya. Seperti itu. Maka hasilnya bagaimana? Nah, maka hasilnya itu adalah kalau yang ruas kiri 0, maka yang paling make sense di dalamnya ini, dalam artian di sini di rotasi E-nya itu juga 0. Kesimpulannya apa, Kak? Kesimpulannya di sini adalah rotasi E itu sama dengan 0 ya, seperti itu. Nah, curl E sama dengan 0. Artinya apa? Kalau misalkan ya rotasi E itu sama dengan 0, itu artinya secara fisik kita bisa artikan dua hal ya. Nah, tentu saja dua hal ini itu saling berhubungan satu sama lain. Artinya kalau rotasi E sama dengan 0, artinya vektor medan listrik itu ya, vektor medan listrik E itu tidak berotasi ya. Nah, pada suatu titik. Nah, satu titik yang kita tanyakan. Nah, itu ya, dia kecenderungannya misalkan kita ambil pada titik pusat, maka vektor medan listriknya itu tidak berotasi. Dan kecenderungannya apa? Kecenderungannya itu adalah terdivergensi. Maka kecenderungan medan listrik itu adalah menyebar, bukan muter. Gitu ya. Maka kecenderungan vektor E itu adalah menyebar. Gitu ya. Nah, seperti itu. Artinya apa? Kalau kita punya suatu muatan Q positif dan suatu muatan Q misalkan negatif, maka kecenderungannya nyebar. Yang satu bisa menyebar positif gitu ya. Nah, gini ya. Yang satunya bisa negatif, artinya masuk ya, menuju ke dia. Nah, itu. Kalau dia menyebar, itu artinya medan magnet tuh, gitu ya. Seperti itu. Tapi nanti kalau kita belajar medan EM lebih lanjut, kita dapat temukan bahwa rotasi E bisa kita kaitkan dengan medan magnetnya dengan syarat-syarat tertentu. Seperti itu ya. Ya. Maka kita bisa kita bisa latihan soal di sini. Ya. Kita bakal latihan soal di sini. Bagaimana kita menentukan medan listrik yang possible, yang paling mungkin, gitu ya. Nah, itu. Tuh, kita pelajari dulu itu. Nah. Itu ya. Nah, misalkan saja latihan soal yang ketiga ya. Latihan soal yang ketiga ini. Ini merupakan lanjutan dari latihan soal sebelumnya. Nah, cek apakah E itu ya, misalkan saja ini K dikalikan Y kuadrat X tambahkan ya 2XY tambahkan Z kuadrat Y tambahkan 2YZ Z itu merupakan gitu ya, merupakan medan listrik yang mungkin gitu ya. Nah, itu ya. Nah, ini. Maka syaratnya apa, guys? Kalau medan listrik yang mungkin itu, syaratnya itu adalah divergensi rotasi E itu sama dengan 0 ya. Seperti itu. Itu ya. Nah, kita jawab nih. Nah, ini ya, kita jawab ya. Nah, medan listriknya bagaimana? Medan listriknya, kita tuliskan itu. E-nya itu sama dengan, ini ya, K dikalikan ini ya, Y kuadrat X topi tuh tambahkan 2XY Z kuadrat Y topi tambahkan 2YZ Z topi ya. Ini kita bisa tuliskan lagi ya. Kita masukkan, kalikan K-nya masing-masing ya. K Y kuadrat X topi tambahkan K dikalikan 2XY plus Z kuadrat Y topi tambahkan 2K YZ Z topi ya. Nah, karena di sini kan elemennya itu X, Y, Z, berarti kan di sini kan dia berada pada koordinat kartesian ya. Which is kita bisa tuliskan di sini EX, X topi, tambah EY, Y topi, tambah EZ, Z topi ya. Seperti itu. Nah, itu ya. Maka kita bisa tuliskan ya, artinya yang nempel sama variabel X topi di sini adalah EX ya. Sebagaimana di sini. Kita dapatkan di sini EX itu sama dengan KY kuadrat, dan yang nempel sama Y topi di situ adalah EY, yang mana di sini sama dengan K 2XY plus Z kuadrat ya. Nah, ini ya, EY sama dengan K 2XY plus Z kuadrat ya. Nah, seperti itu.
dan juga EZ yang nempel sama Z topi di sini 2KYZ. Nah itu ya, ini itu adalah EZ. Nah ini ya. Nah seperti itu ya. Kita sekarang rotasikan ya, rotasi E di sini ya, itu ya. Nah ini kita ingat ya, rumusnya itu adalah determinan 3 kali 3. Maka baris pertama kita isi dengan vektor satuannya, yaitu X topi, Y topi, Z topi ya. Dan suku yang kedua itu adalah isinya adalah nablanya, turunannya, yaitu do per do X, do per do Y, di sini do per do Z ya. Dan E-nya itu adalah isinya adalah EX, EY, EZ ya. Nah, seperti itu. Oke. Itu ya. Nah, kita bisa kerjakan nih ya. Nah, perumusannya ini X topi ya. Nah, kita tahu ya. Ini perumusannya adalah gini. Ini kali ini. Nah, ini ya. Ini do EZ per do Y. Jadi min do EY do Z ya. Kemudian minus Y. Itu yang ini lurusannya ini diabaikan ya. Berarti ini kan do EZ do X min do EX do Z ya. Nah, gitu. Tambahkan suku yang berikutnya, lurusnya Z ini kita bisa abaikan, yaitu di sini do EY do EX do do EX do Y ya. Ini vektornya Z topi ya. Nah, dikurangi dengan do EY. Nah, do X ya. Artinya di sini kita perlu cari sebanyak 6 suku ya. Suku 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, itu. Ya, kita bisa cari dulu ya do EZ-nya ya, misalkan ya. Di sini. Do EZ kan yang ada kan diturunkan terhadap Y ya. Nah, terhadap Y. Nah, tadi EZ-nya apa adik-adik? EZ-nya itu adalah 2KYZ ya. Nah, ini 2KYZ. Di sini diturunkan terhadap Y, maka selain itu adalah konstanta ya. Ini 2KZ-nya kita keluarkan, do per do Y dari Y. Turunan Y ya 1, berarti kan ini kan 1, jadinya adalah 2KZ ya. Seperti itu. Dan dengan cara yang sama, kita bisa ulangi ya. Do EZ turunkan terhadap X ya. Nah, kita bisa cari untuk yang ini. Nah, ini ya, terhadap X ya. Nah, ini. Nih. Ini ya, ini suku yang pertama. Ini suku yang ketiga gitu ya. Ini suku yang pertama. Suku yang ketiga nanti kita cari ya. Sini suku yang ketiga di sini. Do per do X, EZ-nya itu adalah 2KYZ. Kalau kita lihat di sini kan sama sekali tidak ada X-nya kan di sini kan ya. Maka ini semua konstanta. Kalau konstanta, maka turunan konstanta terhadap X itu adalah 0. Gitu ya. Ini. Itu ya. Kan gak ada X-nya. Kalau gak ada X-nya, turunannya hasilnya 0. Gitu ya. Seperti itu. Nah, kita juga bisa cari ya. Sekarang bagian EY-nya ya. EY-nya itu yang ini. Nah, ini suku kedua gitu ya. Mana lagi yang ada EY-nya? Yaitu ini. Nah, ini suku ke-6 ya. Nah, itu. Suku kedua itu adalah do EY per do Z ya. Ini. EY-nya itu adalah K. Ini ya, 2XY plus Z kuadrat. Do per do Z itu adalah K dari 2XY plus Z kuadrat ya. 2XY plus Z kuadrat ya. Ini bisa kita keluarkan ya, K-nya ya. K, berarti kan. Dan kita punya dua suku sekarang ya. Suku pertama ini, suku kedua ini. Yaitu do per do Z, suku pertamanya 2XY ya. 2XY, suku keduanya itu adalah Z-nya. Per do Z dari Z pangkat 2 ya. Kalian lihat di sini. 2XY diturunkan terhadap Z. Ada Z-nya nggak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada Z-nya berarti 0. Dia konstanta. Dan ini ada Z-nya. Z kuadrat turunkan terhadap Z. Hati-hati. Ini ya, berarti kan 2-nya pindah ke depan. Z pangkatnya berkurang 1. 2 kurangi 1. 1 ya. Hasilnya adalah 2Z ya. Berarti di sini sama dengan ini 0 ya. Berarti kan 2ZK gitu ya. Seperti itu. Ya. Seperti itu deh. Nah, maka kita bisa juga cari ya, kalau turunan terhadap X bagaimana? Ya, ini adalah suku yang kedua ya. Nah, itu. Nah, terhadap 2KZ atau 2ZK boleh sama saja.
tidak usah ribet-ribet 2KZ gitu ya. Nah, ini. Nah, kita juga bisa cari ini sekarang ya. Nah, ini ya. Sebentar, saya perlu cas dulu ya. Udah. Ini ya. Nah, kita cari suku yang ke-6 ya. 2EY terhadap 2X ya. Nah, ini 2EY 2X ya. Nah, turunkan ya. EY-nya kan tadi ini ya. K 2XY plus Z kuadrat ya. K-nya keluarkan aja ya. Berarti 2X itu dari 2XY plus Z kuadrat ya. Nah, ini ya. Di sini ada 2 suku ya. Nah, ini K-nya kita keluarkan ya. Suku pertama itu 2XY ya. Nah, ini kan diturunkan, suku pertama kan diturunkan terhadap X ya. Maka selain X bisa kita keluarkan, yaitu 2 dan Y bisa kita keluarkan di sini. 2Y, 2 per 2X, X ya. Suku yang kedua itu turunkan terhadap X ya, yaitu Z kuadrat. Ini ya, turunan Z kuadrat terhadap X, ya 0, karena di sini nggak ada X-nya. Berarti di sini sama dengan 0, nah di sini sama dengan 1 ya. Maka di sini jadinya sisa 1 kali 2Y, yaitu 2Y kali luarnya K, berarti kan 2KY ya. Ini suku yang ke-6 ya, seperti itu. Itu ya. Oke, nah tinggal suku yang keempat dan suku yang kelima ya. Ini suku keempat dan ini suku kelima ya. Nah, ini. Suku keempat dan suku kelima itu adalah suku EX ya, yang kita turunkan masing-masing terhadap Y dan terhadap Z ya. Ini do EX, do Y dulu deh. Nah, ini yang suku kelima dulu deh ya. EX-nya tadi kan KY kuadrat ya. Nah, ini. Jadi kalau kita turunkan do per do Y, EX-nya tadi apa? KY pangkat 2 ya. Nah, di sini kan diturunkan terhadap Y. Maka yang selain Y kita keluarkan, yaitu K-nya keluarkan nih. Perhatikan ini K do Y kuadrat per do Y ya. Turunan Y kuadrat terhadap Y, ya 2Y. Nah, gitu ya. Nah, berarti kan hasilnya adalah 2K Y ya. Ini suku yang ke-5 ya. Nah, itu. Suku yang ke-4, itu kan do EX per do Z ya. Nah, ini kan do per do Y. Do Z terhadap EX-nya apa tadi? K Y kuadrat ya. Ini kan diturunkan terhadap Z. Di sini nggak ada Z-nya. Kalau diturunkan hasilnya apa? 0. Ya, berarti ini sama ini suku yang ke-4 ya, seperti itu. Nah, ini. Ya, kita masukkan semua nilainya ya ke sini ya. Nah, ini. Ini ya. Nah, ini kan kita sudah temukan nih. Berarti ini sama dengan X topi ya. Suku pertama tadi adalah hasilnya adalah 2KZ ya. Ini 2KZ. Suku kedua juga 2KZ. Berarti kan di sini 2KZ min 2KZ ya. Ini. Suku kedua yang Y ya. Suku yang kedua itu tadi suku ketiga dan suku keempat ya. Suku ketiga tuh tadi hasilnya tuh adalah ini ya 0, suku ketiga 0, suku keempat juga 0. Ya sudah, 0 kurangi 0. Dan suku yang terakhir, suku Z topi, itu yang ini suku ke-5 dan suku ke-6 ya. Suku ke-5 hasilnya 2KY. Suku ke-6 tadi itu yang mana guys? Suku ke-6 itu yang ini ya. Nah, ini. Ini 2KY ya. Berarti itu dikurangi. Ini ya, dikurangi 2KY ya. Nah, ini kalau dikurangi kan hasilnya 0 ya. 0, ini 0 habis, ini 0 juga habis. Ya udah. 0 semua. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita simpulkan di sini, maka medan listrik E itu merupakan medan listrik yang mungkin ya, atau representatif ya, medan listrik yang mungkin gitu ya. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, itu kesimpulannya ya, sudah kita detailkan secara fisis ya. Oke. Baik, kita sudah selesai ya pertemuan kali ini ya. Oke, kalau begitu saya izin tutup ya pertemuan kali ini ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf ya.
Semoga kalian bisa belajar dengan baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.